Jadi suatu hari Mas Danarto datang ke rumah saya. Iya. Kemudian dia mengajak pergi ke kawannya yang sangat kaya raya. Kami disambut oleh tuan rumah itu dengan berkeliling rumahnya. Joni, catat baik-baik. Orang itu kalau mati, arwahnya tidak akan diterima oleh tanah. Seminggu kemudian muncul di harian Kompas cerita pendek, judulnya Mayat yang Melayang-layang di Udara. Danarto. Karena acara kita adalah cerita, ada satu cerita Ya. bersama Mas Kiai. Kenal Mas Danarto kan? Iya. Seorang pengarang, Maestro ya. maestro, dan juga seorang sufi. Betul, sufi. Jadi suatu hari Mas Danarto datang ke rumah saya. Iya. Kemudian dia mengajak pergi ke kawannya yang sangat kaya raya. Kaya raya Mas. Koleksi mobilnya aja mobil-mobil mewah itu puluhan. Kemudian dia punya bis yang diubah menjadi hotel. Wush. Wah, itu sangat mewah lah. Dan dia membeli gunung, Mas Kiai. Gunung. Jadi bukit itu dibeli, dijadikan kawasan hutan, kemudian dijadikan rumah. Rumahnya banyak. Di situ dibangun rumah-rumah bagus sekali. Ya. Jadi dari jalan raya sampai ke rumah utama itu dia membangun juga jalan aspal sampai ke rumahnya. Pokoknya luar biasa lah, kaya raya. Nah, saya diajak ke rumah beliau. Di jalan kami naik motor, Mas. Yeah. Di jalan cerita bahwa kawannya ini dulu ketika sebelum menjadi kaya raya itu tinggal bersama Mas Danarto. 3 orang waktu itu. Yeah. Jadi Mas Danarto, kemudian ada salah satu kawannya yang akhirnya hijrah ke Jakarta bersama Mas Danarto. Yeah. Dan juga menjadi orang besar lah, orang terkenal. Kemudian ini satu ini yang masih tinggal di sini di Yogyakarta. Nah, dia bercerita bahwa ketika kami dulu sangat miskin, bahkan nyaris kelaparan, kami dipelihara, diangkat anak oleh seorang pemilik warung makan yang letaknya warung makan itu di dekat kampus. Kan Mas Danarto kan dulu sekolah di Asri. Di Asri. Nah, si pemilik warung ini sebut saja Mbok N. Mbok N. Ini kasihan kepada 3 orang yang terlantar ini. Kelaparan. Karena sering kelaparan. Jadi indikasi kelaparan itu mereka sering ngutang dan tidak bayar. Iya. Ya biasalah mahasiswa. Tidak mampu bayar. Tidak mampu bayar. Sehingga karena sering kali tidak mampu bayar, nah akhirnya Mbok Nah ya sudah, kamu tak jadikan anakku saja. Kamu bebas makan di sini. Itu tanpa harus membayar. Kamu kalian itu anggap sebagai anakku. Singkat cerita, mereka bertiga ini sudah berpisah. Yang 2 ke Jakarta, yang 1 tinggal di sini, dan semuanya menjadi orang besar. Meskipun dari segi harta kekayaan, yang 1 ini itu luar biasa dianugerahi kekayaan. Dibanding Mas Dan dengan kawannya yang di Jakarta ya. Artinya ya cukup, tapi tidak kemudian kaya raya. Ya menjadi orang besar terkenal. Nah, ketika Mbok N ini itu kan usia semakin tua, kemudian akhirnya karena banyak persaingan warung-warung yang juga berdiri di sekitar kampus, sehingga pada akhirnya warung itu tutup.
Nah kebetulan Mbok N ini itu anak-anaknya ya agak banyak anaknya, dan karena tidak sekolah tinggi, Iya. sehingga mereka ya kehidupannya biasa saja lah, biasa saja. Sehingga praktis Mbok N ini dalam tanda kutip terlantar. Iya. Jadi kondisinya memprihatinkan, sementara semakin sakit-sakitan. Nah selama ini, selama bertahun-tahun, yang merawat Mbok N ini adalah Mas Danarto dan kawannya yang di Jakarta ini. Ya, jadi mereka ya. patungan, Mas. Ya. Untuk biaya bulanan, kemudian ketika Mbok N sakit, itu juga berdua ini patungan selama bertahun-tahun. Sampai Luar suatu biasa, suatu ketika rumah Mbok N itu hampir roboh. Ya. Dan anak-anaknya tidak mampu ya. untuk membangun Ya. rumah Mboknya ini. Nah makanya Mas Danarto datang ke rumah saya, karena hanya orang ini yang belum, kata Mas Dan, yang belum membantu. Maka ini menjadi pertimbangan terakhir lah, karena kami berdua itu kan sudah tiap bulan merawat. Kemudian untuk membangun rumah Mbok N ini kami berdua merasa tidak sanggup, karena kan ya dihitung dari segi jumlah kekayaan berdua ini kan ya masih agak keberatan lah, sehingga perlu meminta pertolongan terakhir kepada orang yang belum pernah dimintai tolong. Nah maka datanglah kami ke sana. Wah Mas Kiai, kami disambut oleh tuan rumah itu dengan berkeliling rumahnya. Jadi menunjukkan ini rumah ini dibangun untuk ini, rumah ini dibangun untuk ini, kemudian ini rumah utama, kemudian ini garasinya memang berisi mobil-mobil mewah, koleksi. Kemudian ini bisnya yang diceritakan bis seperti hotel itu untuk khusus untuk kami berdharma wisata. Dan dia juga bercerita bahwa baru seminggu yang lalu saya mengundang puluhan orang itu untuk makan-makan. Sengaja saya datangkan koki dari Perancis untuk memasak lobster. Dan dia bilang bahwa habis ya di atas 100 juta lah untuk pesta-pesta itu. Jadi makan, minum dan segala macamnya lah. Nah setelah dia puas memamerkan seluruh kekayaannya, barulah Mas Danarto kemudian bilang, jadi begini, kedatangan kami ke sini untuk meminta tolong bla 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 bla, mengisahkan bahwa mboknya, ibu angkat mereka dulu ketika miskin, itu sekarang membutuhkan pertolongan. Yaitu rumahnya hampir roboh. Yang mengagetkan Mas Kiai, reaksinya. Dia mengatakan begini, saya masih ingat persis kata-katanya. Ya kalau orang itu miskin, itu salahnya sendiri. Kenapa miskin? Kalau aku kaya, itu karena aku berjuang. Ya itu salahnya sendiri. Dia punya anak miskin-miskin juga salahnya sendiri. Memangnya aku tidak punya anak. Anakku yang itu seluruh harta kekayaanku itu yang untuk anak-anakku. Kami disuguhi teh. Belum. Alhamdulillahnya. Ini alhamdulillah karena agak sakit mendengarnya itu. Alhamdulillah belum diminum Mas Kiai. Juga Mas Danarto alhamdulillahnya kok belum diminum. Begitu mendengar seperti itu, Mas Dan langsung secara bijaksana, ya sudah. Terima kasih, kamu sudah menerima kedatangan kami dan saya pamit. Di jalan, Mas Kiai. Jadi kan sebelum ke rumah saya itu kan melewati pesawahan. Kemudian ada sungai kecil, ada buk di situ. Buk itu jembatan. Mas Danarto kemudian mengatakan, John, turun sebentar, saya tidak kuat. Beliau minta turun. Kemudian saya menghentikan sepeda motor. Mas Danarto duduk di buk dan menangis
Sedih ya. Menangisnya itu bukan menangis hanya air mata, Mas Kiai, tetapi betul-betul menangis mengguguk seperti anak kecil. Jadi, dan saya tidak berani untuk mengganggu itu. Saya biarkan beberapa menit, itu mungkin ada sekitar 15 menitan lah dia mengguguk gitu. Akhirnya saya rangkul, kemudian saya mengatakan, sudah Mas, lupakan saja. Mas Danarto kemudian mengatakan begini, Joni, catat baik-baik. Orang itu kalau mati, arwahnya tidak akan diterima oleh tanah. Ya Allah. Gemeter saya dengarnya. Kemudian kami pulang, Mas Kiai. Di rumah saya di teras tuh Mas Danarto masih merenung melamun. Akhirnya saya paksa untuk, Mas, sudah, Mas Danarto tidur saja, istirahat. Iya, iya. Kemudian paginya saya mengantar beliau kemana-mana, agak lumayan ceria lah. Kemudian sorenya saya antar ke bandara untuk pulang ke Jakarta. Seminggu kemudian muncul di harian Kompas cerita pendek, judulnya Mayat yang Melayang-layang di Udara, Danarto. Saya baca itu, Mas Kiai, gemeter hati saya. Cerpen itu bercerita tentang pengalaman itu ya. Tentang itu, tapi tidak kemudian menyebut nama, tidak. Ya. Cuma esensinya saja, itu Ya, kan oke, cerpen oke, sufi lah. Oke. Kenapa ada orang kaya yang untuk situasi yang sangat standar secara rohani, yang mungkin akan menolong dia menuju ke surga, tetapi kok ditolak? Kok ada orang kaya yang luar biasa pelitnya untuk hal-hal yang tidak menguntungkan dirinya Iya. di dunia ya, padahal menguntungkan dirinya di akhirat. Iya.